Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya pada sesi ke-25 serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Apabila pada dua sesi sebelumnya saya mencoba mengkontraskan, bukan mengkontradiksikan tapi mengkontraskan fakta Ukraina dengan Indonesia dalam kaitannya dengan stunting, kemudian dikaitkan dengan konsumsi protein hewani, maka pada sesi ke-25 ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian kembali ke isu global yang berkaitan dengan populasi manusia di dunia secara global, dengan pangan serta pertanian nantinya. Dari data yang ada, perkembangan populasi dunia mencapai 1 miliar jiwa pada tahun 1800. Jadi, dapat dikatakan perkembangan populasi dunia cukup flat selama 1800 tahun. Kemudian, pada tahun 1960, populasi dunia mencapai 3 miliar. Jadi, dalam tempo 160 tahun, populasi manusia berkembang 3 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1999 atau kalau kita bulatkan ke tahun 2000, penduduk dunia mencapai 6 miliar atau 2 kali dari penduduk tahun 1960. Dan tahun 2019, penduduk dunia mencapai 7,7 miliar jiwa. Diperkirakan tahun 2050 akan mencapai 10 miliar jiwa. Bapak Ibu sekalian, di sini kita mengamati suatu hal yang menarik. Yang pertama adalah penduduk dunia berkembang secara dapat dikatakan eksponensial. Tetapi pada saat yang bersamaan, hukum Malthus tidak terjadi. Artinya apa? Artinya telah terjadi perkembangan teknologi yang luar biasa untuk memproduksi makanan atau pangan yang bisa memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang berlipat-lipat kali jumlahnya. Kalau kita mencoba melihat, katakanlah 5 dekade terakhir, suplai makanan dunia dapat dikatakan didukung oleh teknologi yang disebut Green Revolution. Nah, Green Revolution basisnya adalah karbohidrat, tanaman. Bapak Ibu sekalian, FAO meramalkan apabila penduduk dunia mencapai 10 miliar pada tahun 2050, maka produksi pangan harus meningkat kurang lebih 70% dari kondisi saat ini. Kemudian yang 70% itu harus dipenuhi dari peningkatan produktivitas budidaya tanaman kita. Sebanyak 90% kontribusi peningkatan produktivitas. Artinya apa? Dari peningkatan luas lahan, kontribusinya diharapkan cukup 10% saja. Bapak Ibu sekalian, apabila kita maknai prediksi FAO ini bahwa 70% pangan kita harus meningkat apabila dunia ini
mampu memberikan pangan yang cukup kepada penduduk 10 miliar jiwa atau meningkat hampir 3 miliar. Nah, pertanyaannya, apakah pola Green Revolution seperti yang telah berkembang sejak tahun 60-an di Indonesia akan kita ulang? Yang mana pada tahun 2050 penduduk Indonesia pun mungkin sudah mendekati 300 juta jiwa. Naik 30 juta dari sekarang. Lahan sudah semakin sempit. Ataukah kita akan mengembangkan suatu pemikiran baru yang berbasis pada tropika, yang mana berbeda nyata dari strategi yang telah dikembangkan pada tahun 60-an katakanlah, pada saat ketika kita mengadopsi Green Revolution. Inilah pemikiran yang perlu kita sama-sama kembangkan, sama-sama dalami, dan secara lebih mendetil akan saya coba sampaikan pada sesi ke-26. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada sesi ke-26.